What's up? Okay, hello everyone. Welcome back to FPL S3 Bola Channel. Di mana di episode spesial kali ini kita kedatangan tamu Siapa nih? spesial. Welcome Bro Ricky. Halo. Mana Bro Ricky Mira. akan menjadi manager of the month di S3 Bola. Oke, Bulan November. sebelum kita ngobrol jauh dengan Bro Ricky, ada beberapa yang harus kita bukakan dulu gitu ya newsnya di depan ini nih. Jadi di episode kali ini kita akan ada interview. Nanti kita kupas tuntas kenapa Bro Ricky bisa menjadi manager of the month. Lalu kita juga akan ada segmen review di mana kita akan membahas semua Premier League team di bulan November, dari attacking, dari defensif, bahkan dari playernya sendiri. Dan yang pastinya kita juga akan membahas gimana nih review dari para admin di S3 Bola tentunya ya. Oke, next kita juga ada announcement ini khusus spesial baru. Apa nih, Pan? Oke, jadi buat yang nonton S3 Bola nih, harusnya udah pada tahu ada yang namanya Cosplay, komunitas FPL Indonesia. Itu kurang lebih kayak ya komunitas organisasi gitu, apa ada grup chatnya, ada daerah-daerahnya per daerah gitu bisa ngumpul gitu ya. Kalau bertiga ini pada masuk ke Bandung kan ya, Tony, Evan, Zo. Rick, lu udah masuk ke mana nggak Koflinya? Udah. Saya masuk di Kepri, Kepulauan Riau. Woi deh, jauh. Itu Kepulauan Riau. Mantap. Jadi buat yang nggak tahu, Kebetulan kordanya juga di Kepri. Oh, lu kordanya Riau. Iya. Makanya bakal ketemu sama gue berarti di Liga Antar Korda ya suatu saat ya. Iya. Iya. Belagu bang. Ya siapa tahu gue juga di bawah dia sekarang. Gue juga jelek rankingnya kok di Liga Korda itu. Ya anyway. Jadi Kofli ini mau ngadain Kofli Awards kayak apa ya? Kayak kalau di channel TV gitu kan channelnya ada Emmy Awards. Nah, ini terbuka untuk umum. Jadi nanti Korda juga milih, pengurus Kofli juga milih, umum juga milih. Nah, buat kalian yang nonton S3 Bola nih bisa punya kesempatan milih juga. Ada linknya, Google Form bisa diisi. Nanti sama Tony ditaruh di description ya, Tony. Betul. Jadi kalian bisa ngisi. Mari kita biasakan jangan ternak akun, udah isi pakai akun lu aja sendiri, gak usah bikin email banyak-banyak lah gitu ya. Kita yang namanya demokrasi ya, belajarlah demokrasi yang bener gitu ya. Terus nanti banyak, ada manajer laki-laki favorit, ada manajer cewek favorit, ada apa lagi Rick ya? Ada salah satunya konten kreator favorit. Ada konten kreator. Demokrasi yang disisipi oleh komunis. Pilih S3 Bola, kan secara tidak langsung orang mengatakan. Bukan gue yang bilang ya ke orang-orang ya. Oke. Ya itu terus orang yang milih lah, ya. Tapi kita ada di salah satu nominasinya gitu. Promosi. Oke, jadi itu ya guys announcement-nya. Announcement disisipi oleh advertisement. Sama Evan ya, gua enggak loh. Gua cuma dukung aja isi bareng-bareng. Saya bangga. Oke guys, itu announcement-nya. Next kita akan langsung aja bahas di Manager of the Month interview. Welcome to Bro Ricky dengan tim Dan Band. 217 poin di dalam bulan November. Perlu di notes, November hanya 3 game week. Jadi 3 game week 217 72 lebih 70 lah ya. Konsisten sekali. Wah, naik 70 poin. Pengumuman dulu, Ricky ini naik berapa? 2 juta ranking ya, Tone? Sebulannya? 2 juta ranking. 2 juta ranking dalam 3 game week. Dalam 3 game week. Pusing. Nah, jadi kita jangan bisa lihat menyerah. Jadi dari game week ke-7 itu masih posisi 3 juta. Dari game week 8 udah langsung OR-nya 2,2 juta. Game week 9 1,7 juta dan game week 10 1 juta. Gila. Wow banget nih. Terus transaksi playernya. transfer. Itu game week 8 itu wildcard guys. Jadi perlu di note game week 8 itu wildcard. Jadi terus game week 9 itu dia mengeluarkan Salah, memasukkan Bruno. Game week 10-nya mengeluarkan Kane, memasukkan Vardy. Game week 11 itu baru ya, kan kita masih mulai ya. Dan kita bisa lihat game week 11-nya juga 56 poin. Gitu. Nah,
karena kita hanya bahas November, jadi kita hanya lihat yang November ya guys. Nah, ini ada juga wildcard activated-nya supaya kita lihat ini kok wildcard-nya sukses atau enggak ya. Mungkin bisa dilihat di sini pemilihan kipernya ada Mendy, back Cresswell, Ayling, Chilwell, terus midfield-nya ada Bowen, Salah, Ziyech, De Bruyne, penyerangnya Kane, DCL, dan Watkins. Bench-nya ada Fabri, Kilman, Target, dan Oriol Remo. Di mana Target 11 poin nggak dimainin tuh. Itu ngepur tuh. Kalau itu main dia juara 1 kan berarti kan tadi soalnya beda 10 poin. Juara 1 tuh. Target. Oke, nah kita mau tanya-tanya nih Bang. Iya, Bang. Di game week 8 kan wildcard tuh. Iya. Pertimbangannya apa sih? Kok itu bisa masukin triple Chelsea? Ada Kane, KDB, Salah. Saya ngecek, biasa ya, saya kan kepo ya. Jadi saya cek itu wildcard-nya triple Chelsea, Kane, KDB, Salah itu semuanya itu adalah pemain yang belum dipunyain game week sebelumnya. Jadi game week 7 tuh Bang Ricky ini tuh nggak punya ini 6 orang ini. Iya. Nah, apa tuh pertimbangannya tuh? Fans Chelsea bukan? Rick lu fans Chelsea bukan? Bukan, MU. Oh, MU. Itu. Tapi maksudnya Kane, KDB, Salah, triple Chelsea ini nggak bener nih. Berarti nggak bias. Mengharapkan voucher aja. Kenapa nih? Jadi pertimbangannya itu baru ngambil Salah KDB. Ya awal-awal tuh pengen nyoba berbeda gitu kan. Yang lain milih Salah, kita milih Mane. Terus Kane sama Son itu nggak ada rencana untuk ngambil gitu. Dan setelah nonton video S3 bola kan setelah game week 6 tuh Tottenham Hotspur tuh attackingnya juga menurun. Jadi ya dengan pertimbangan antara Kane atau Son milih, ya saya terpaksa milih Kane itu karena juga dia penalty taker. Terus selanjutnya milih Chelsea ya karena kita lihat dari game week 4 sampai 7 itu ada perubahan lah di sisi defensifnya. Semenjak Mendy jadi kiper, mereka 3 kali clean sheet gitu kan. Jadi bisa nih di double up untuk defense-nya. Jadi saya memilih untuk ngambil Mendy dan Chilwell. Untuk Ziyech-nya sendiri sih ya ngejar biar bisa ikut harga naik ya, karena sebelumnya dia lawan Sheffield ya. Lawan Burnley ya bisa double digit ya. Jadi untuk game week 8 biar nggak ketinggalan harga naik, itu juga diambil gitu sih. Ini baru jawaban nih. Ini baru jawaban. Tapi gue suka banget yang si Ricky bilang tadi ya. Tadinya dia berbeda, mencoba berbeda. Orang lain ambil Salah, dia ambil Mane. Terus dia wildcard biar jadi gak beda. Ternyata rankingnya naik. Betul ya? Jadi sebenarnya salah satu cara naikin ranking tuh jangan ngebedain diri sendiri gitu kali ya, Ricky mungkin. Iya. Kalau orang bisa dibilang begitu. Ya, orang-orang yang mana samain aja gitu ya. Ikutin beli Ziyech gitu ya. Iya. Gue pikir awal-awal dia nggak mau pakai Kane atau Son karena sakit hati. MU dibantai 6-1 bos. Kita paling ini bos. Bener. Salah satu alasannya itu juga bang. 1-6 ya. Tapi oke banget sih itu pemikiran wildcard-nya dari harga, dari lihat data defense Chelsea. Oke banget gue. Nah, bijak. Oke, yang kedua nih. Soalnya di pas gue lihat-lihat lagi wildcard-nya kan biasa manajer tuh keluar masuk pemain tuh. Ada satu yang menarik banget buat gue. Watkins itu sempat dimasukin, dikeluarin, masukin Adams, dimasukin lagi. Ini kalau di S3 bola namanya Evan Move. Oke, beli pemain, nggak hasil dijual, tapi nextnya beli lagi. Nah, itu Evan Move ya. Nah, kenapa terakhir akhirnya memilih masukin ke Watkins? Pertama ngambil dari Aston Villa, bingung tuh antara Grealish sama Watkins kan. Dua-duanya mungkin talisman ya. Lebih ke Grealish sih, tapi setelah lihat untuk forward yang harganya 6,5 antara Watkins sama Adams tuh lebih banyak
membuang peluang gitu. Semenjak Ings-nya cedera, Adams kan dimainin tuh, tapi banyak peluang yang disia-siakan gitu kan. Jadi pertimbangan itu juga yang saya memilih akhirnya ngambil Watkins, dan Grealish juga nggak diambil. Ada satu dari pemain Villa yang saya ambil. Karena yang gua cek itu game week 7 itu Aston Villa itu kan kalah 3-4 lawan Southampton. Yeah. Grealish itu 1 gol 2 assist tuh. Gitu. Jadi Watkinsnya memang ngegolin sih, dan Adamsnya cuma assist waktu itu Southampton. Ya di perbandingan lawan Southampton lawan Newcastle sama Aston Villa di mana lawan Arsenal, pemilihnya Watkins gitu kan. Dan ya memang Watkinsnya 2 gol karena Arsenal kalah 3-0. Iya. Itu booster banget kan. Kayaknya mesti Jadi sebenarnya simple ya. Kayaknya mesti dipertimbangin juga sih tim yang melawan Arsenal gitu. Soalnya ada target yang sebelumnya melawan Arsenal saya bench kan, rupanya dia ini kan minta double digit. Iya. Next kita masukin itu. Mohon maaf pendukung Arsenal ya. Gak apa-apa, bagus. Berarti nggak terpatok kepikirannya sama yang kebawa-bawa pendapat orang gitu. Kalau memang menurut Ricky ini Arsenal udah turun ya memang kenyataannya udah turun gitu. Nggak harus ikut-ikutan. Iya. Memang iya sih, November kan Arsenal turun tuh ya. Cuma 2 gol. Yang salah satunya penalti Aubameyang lawan MU. Ya, itu milih goal of the month juga susah ya. Benar. Nah, goal itu dong. Oke, next terakhir nih yang kita masih penasaran karena di game 10 itu kan Kane out tuh, Vardy masuk. Nah, sedangkan sekarang kan Spurs ternyata masih stable ya performanya ya. Planning ke depannya gimana nih? Karena kan nggak punya aset Spurs. Apakah tertarik beli Spurs atau gimana? Ya dilihat dulu sih hasil statistik yang kemarin yang lawan Arsenal gitu kan. Nah, kemungkinan masih tetap tidak ngambil aset Spurs. Rencana untuk Desember sih mau double up di City atau double up di Liverpool, antara KDB Salah Jota atau KDB Mahrez sama Salah gitu. Double up City atau double up Liverpool. Game week 10 tuh yang Evan beli Vardy minus itu kan? Iya. Iya, betul. Dan 1 assist. Oke deh. Game week ini juga Vardy cuma 1 gol, Kane 1 gol 1 assist ya. Nyesel nggak kira-kira? Kayaknya itu dibahasnya nanti aja deh di episode. Iya kan. Itu bulan Desember. Lo banyak. Desember. Bikin orang Oke. sama. Oke, itu aja guys untuk interviewnya dari Bro Ricky, tim Dan Band, di mana menjadi Manager of the Month di S3 League. Semoga kalian semua mendapat pencerahan dari Manager of the Month ini, karena kita selalu pengen harus belajar ke yang jago ya, dan mana praktikalnya ini kan udah Manager of the Month nih gitu kan. Nah, karena kita pengen belajar juga, kita pengen nggak mau mengulangi kesalahan kan, jadi kita nanti akan ada satu segmen untuk kita review nih dari tim adminnya juga. Oke. Kita sekarang akan coba ke review dulu di November. Oke, ini adalah November review di mana kita akan bahas setiap tim dari IPL, kita bandingkan dari game week 1 sampai 7 dengan game week 8 sampai 10, di mana itu November tuh. Nah, ini ada tim defensif. Gimana, Pen? Apa yang bisa kita dapat, Pen, dari data ini, Pen? Oke, jadi sebenarnya ini ngedukung banget yang tadi Ricky bilang di awal ya. Oh, Arsenal tuh nggak bagus. Kan kebanyakan orang berpikir, oh Arsenal tuh Big Six gitu ya. Kadang-kadang cara berpikir seperti itu tuh yang bikin kita, wah Arsenal FDR-nya susah. Padahal sebenarnya mungkin nggak susah itu. Jadi kita harus lihat tren terbarunya setiap tim gitu kan ya. Nah, masalahnya untuk mencari tren terbaru setiap tim, kalau kita lihat jumlah kebobolan, nggak fair. Kenapa? Karena game week 1 sampai 7 itu lebih panjang daripada game week 8 sampai 10 gitu kan ya. Iya. Jadi harus
disamain dulu nih time frame-nya nih. Nah, di sini jadi gue taruh data setiap tim di Liga Inggris soal defense-nya dari 3 kategori, yaitu berapa menit dia ter-expect kebobolan 1 gol. Jadi bukan berapa menit kebobolan ya, tapi ter-expect kebobolan 1 gol. Berapa menit dia kena big chance dari lawan, dan berapa menit dia kena shot dari lawan. Itu di tabel ini tuh ada 3 kolom besar itu ya. Nah, ini gue urutkan berdasarkan yang warna kuning, yaitu di bulan November kemarin, tim mana sih yang XGC-nya paling bagus. Jadi menitnya paling lama untuk ter-expect kebobolan 1 gol. Bisa dimengerti gak sih yang gue ngomong? Ya, misalnya, ya. Oke. Nah, jadi di tabel ini ya, 3 tim yang dikasih warna hijau angkanya, itu Chelsea, MU, Brighton, adalah tim yang punya expected kebobolan paling kecil, paling bagus berarti pertahanannya. 3 tim yang warna merah adalah tim yang paling banyak ter-expect kebobolan. Gampang ya? Ya. Nah, di sebelah kiri yang warna kuning itu, ada banyak angka lagi. Itu apa sih? Itu adalah sebelum bulan November, kualitas mereka gimana? Kalau misalnya angka mereka warna hijau, bukan angka, sel tabelnya warna hijau, berarti mereka membaik. Contoh bacanya, kalau warna merah memburuk. Contoh bacanya gini, Chelsea dari game week 1 sampai game week 7 paling atas tuh ya, per 95 menit sekali ter-expect kebobolan 1 gol. Berarti bagus. Tapi walaupun bagus, di bulan November yang udah bagus ini tambah bagus lagi. Makanya selnya warna hijau, ngerti kan ya? Tapi kalau kita lihat yang bawah-bawah nih warna merah nih si selnya, misal Southampton nih. Southampton game week 1 sampai game week 7 itu per 83,9 menit sekali ter-expect kebobolan 1 gol. Nah, sekarang di bulan November memburuk dari yang tadinya 83 menit sekali jadi 71 menit sekali. Gitu kurang lebih, ngerti kan ya? Ya, nah itu sama dengan sebelah kanannya. Big chance-nya, conceded-nya berapa, dan shots conceded-nya berapa. Kalau yang gue lihat dari sini nih, pertama, Chelsea itu pasti bagus banget. Chelsea bagus banget. Gitu ya, semuanya hijau, berarti semuanya membaik. Dan semua selnya hijau, dan semua angkanya pun warna hijau. Berarti Chelsea itu termasuk 3 besar tim terbaik di Liga Inggris dari sisi pertahanan. Jadi kalau kayak Ricky tadi double up Mendy sama Chilwell gitu ya, kalau ada yang mau double up, kalau gue sekarang Chilwell, Reece James gitu ya, atau apapun ya memang datanya mendukung nih untuk kita double up defense Chelsea. Nah yang menarik buat gue nih MU nih contoh. Kenapa? Karena ternyata game week 1 sampai 7 MU tuh warna merah loh. Warna merah tuh berarti termasuk 3 tim dengan pertahanan terburuk dari expected goals conceded-nya. Big chance conceded-nya paling sering. 36 menit sekali kena big chance gitu. Tapi di bulan November jadi dapat warna hijau nih si angkanya. Jadi meningkat banget. Nah, jadi buat kalian-kalian yang mikir, wah MU mah bapuk tuh awal-awal tuh lawan Brighton juga kebobolan. Itu udah lewat nih. Tren bulan November sekarang itu bukan gitu. Jadi kurang lebih cara bacanya gitu sih. Nah, yang gue nyesel di sini adalah Fulham. Kalau lihat Fulham di bawah ya, dari sisi big chance, Fulham tuh kan kita mikirnya inilah tim yang ditarget kita bantai terus gitu ya. Sampai kemarin waktu gue beli Vardy, gue kaptenin lawan Fulham ya, gue gak nyadar ini. Ternyata di bulan November, pertahanan Fulham tuh membaik. Nggak jadi baik, tapi membaik, ngerti kan ya? Makanya di situ warna hijau tuh di big chance conceded-nya. Jumlah big chance dia selama bulan November tuh lebih sedikit daripada Wolves, lebih sedikit daripada Burnley, lebih sedikit daripada Aston Villa, lebih sedikit daripada West Ham, Liverpool, Leicester gitu ya, dan ya, Liverpool gitu ya. Jadi kemarin tahu gitu sih gue gak kaptenin Vardy, cuma kemarin gue gak sempat lihat ini aja gitu. Nah, kenapa gue bikin ini? Biar kita nyadar aja sih sekarang, oke, status pertahanan tim tuh sekarang kayak gini loh. Gitu. Kesan-kesan kita sebelum November tuh harus di-refresh lagi nih, karena yang terbaru bulan November kayak gini. Gitu. Iya. Kalau ada yang mau komen silahkan, gue nyalain lampu bentar. Gue notes aja, dimana ini kalau kalian lihat Burnley itu di game week 8 sampai 10 baru kebobolan 5, tapi semuanya dari City. Itu di game week 10. Jadi di game week 9 Burnley itu nggak kebobolan, lawan Crystal Palace menang 1-0. Game week 8 lawan Brighton 0-0. Jadi sebenarnya
angka Burnley juga ini harus diwaspadai karena ini bisa bias karena ini kebobolannya 5 karena dari satu tim gitu kan. Nah, itu sebenarnya berbanding sama Leicester. Leicester tuh pertama game 8 lawan Wolves. Menang 1-0. Tapi berikut-berikutnya dia kalah 3-0 lawan Liverpool sama kalah 1-2 lawan Fulham. Kebobolannya sama-sama 5. Tapi bisa dilihat XGC sama minute big chance conceded-nya itu lebih parah dari Burnley. Begitu dari gua. Nah, satu lagi yang bisa diambil ya, tadi kan kita bisa lihat tabel ini dengan mencari back mana yang mau kita ambil ya. Ini Chelsea membaik, MU membaik gitu ya. Salah satunya lagi adalah West Brom. West Brom ini memburuk terus, ngerti kan? Itu di bawahnya kolomnya merah semua tuh ya. Kemarin akhir lawan Palace aja kalah 5-1 kan. Jadi strategi lain yang bisa kita lihat dari sini adalah minggu depan West Brom tuh lawan Newcastle. Berarti Wilson tuh menarik tuh. Minggu depannya lagi lawan City. Di situ kalau nggak punya De Bruyne tuh kayaknya gue takut banget ya. Minggu depannya lagi lawan Liverpool gitu ya. Di situ kalau nggak punya Salah kayaknya bahaya banget juga gitu. Jadi ya kita bisa pakai informasi di sini, tapi walaupun kita pakai informasi di sini, kita harus tetap nonton. Kita harus tetap eye test. Kenapa? Karena banyak tim yang statistiknya itu nggak sesuai sama ekspektasi. Contoh Brighton. Di sini Brighton adalah tim yang di atas banget kan, di atas City dia pertahanan dari sisi XGC. Tapi sebenarnya kenapa XGC-nya bagus susah sih. Mungkin gue butuh satu video terpisah lagi S3 bola untuk menjelaskan itu ya. Tapi Brighton tuh menguasai bola banyak banget sampai itu Brighton tuh kayak Manchester City tapi versi KW gitu. Dia menguasai bola banyak banget sampai lawan nggak bisa dapet. Tapi sekalinya kena shot ya big chance gitu. Apa yang conceded-nya. Jadi kemungkinan dia kebobolan besar walaupun jumlah shotnya sedikit. Ya agak susah dijabarkan tapi ya begitu kurang lebih lah. Tapi memang kalau di sini game week 8 sampai 10 Brighton itu ketolong sama performanya. Kenapa? Karena di game week 8 itu 0-0 lawan Burnley, game week 9 itu menang 2-1 lawan Aston Villa, dan game week 10 berhasil nahan 1-1 lawan Liverpool. Gitu. Nah, itu sebenarnya yang memang jadi kunci sebenarnya di angka ini, dan memang betul selain eye test, kita harus ngecek lagi sama data-data yang lain nih, kayak misalnya kayak yang tadi gue cek dari hasil skornya gitu kan. Gitu. Ya mungkin ada perbandingan yang ini lawannya lagi berat, ini lawannya lagi mudah. Jadi tapi secara keseluruhan kita jadi dapat gambaran big scope, big image-nya ya. Oke, lanjut aja deh langsung ke attacking pen. Oke, ini sama aja sama tadi sih, jadi harusnya nggak sepanjang tadi ya. Tapi kalau tadi gue minutes per expected kebobolan, sekarang gue minute per expected ngegolin gitu gampangnya. Kalau tadi minutes per big chance-nya kena berapa, sekarang minutes per big chance dia bisa berapa per pertandingan. Menarik. Nah di sini lebih menarik buat gue. Kenapa? Fulham karena keempat loh. Iya, shift-nya banyak banget di sini. Shift-nya banyak banget. Fulham keempat itu yang Evan. Ricky, Zo, Tony, Evan kalau nemuin sesuatu langsung cut gue aja ya. Tapi di sini banyak banget yang bisa kita ambil. Contoh, Everton game week 1 sampai 7. Everton tuh warna hijau. Enggak warna. Nah, tuh 56 menit sekali dia punya expected goal 1. Itu tuh tinggi banget gitu ya. Lu kalau lihat yang lain ya, Leeds aja 59 gitu ya. Manchester City 72 menit. Everton tuh 57 menit sekali dapat gol 1. Tapi di bulan November Everton tuh posisinya turun banget jadi papan bawah. Tottenham juga sama. Kita selalu bahas di video mingguan. Tottenham tuh shoot per minggunya sedikit banget gitu ya. 7 game week pertama per 48 menit Tottenham dapat 1 expected goals. Kalau dilihat tuh per 26 menit dapat big chance. Per 5,9 menit 1 shot. Itu tuh gila banget. Di bawah 6 menit Tottenham tuh shoot lagi gitu ya. Tapi di bulan November Tottenham ini turun banget. Game week 9 sampai game week 10 shot Tottenham per 10 menit cuma ada 1. Tapi ya itu makanya gue bilang kita harus barengin dengan eye test. Kenapa? Memang cara main Mourinho ternyata kayak begitu ya kalau lawan tim besar gitu ya. Jumlah shot berkurang tapi kualitas shotnya bertambah gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi cukup meragukan ya. West Brom-nya makin turun defense-nya. Newcastle nyerangnya juga turun-turun aja sama apa yang Anda harap kalau bukan 0-0 atau 1-0. Itu perlu diingat karena bulan November Newcastle itu si Wilson satu pertandingan cuma main berapa puluh menit karena cedera hamstring, satu pertandingan lagi nggak bisa main. Jadi mungkin itu ada efek kalau Wilson nggak ada di situ. Ya itu kurang lebih gitulah. Jadi yang nonton ini bisa ngelihat sendiri angka-angka di tabel ini udah dihitungin semua.
kalian Jadi bisa tinggal di pause belajar, aja. ya kalian bisa belajar menganalisis sendiri dari angka-angka ini gitu ya. Ricky mau siapa tahu Oke. menemukan suatu zo gitu, tapi ya yang gue temukan itu Oke. sih intinya, ya bisa dicari sendiri. Gua satu. Ini Leeds United. Oke. Interesting. Gua lagi ngecek skornya. Emang Leeds kan ini jago banget ya attack-nya ya. XG-nya aja 48 menit sekali, big chance-nya cuma 33. Shoot-nya aja malah sekarang berkurang ya shoot-nya ya. Tapi Bukan, itu tambah banyak iya. kan? 4,7 menit nge-shoot sekali. 4,7 menit ya. Oke. Shoot sekali. Tapi berapa gol di bulan November? Leeds hanya 2. Cuma 2 gol. Masa sih? Game week 8 kalah 4-1 lawan Palace. Oke, 1 gol ya. Game week 9 0-0 lawan Arsenal. Ini penyumbang shoot terbanyak nih. Leeds lawan Arsenal. Game week 10 menang 1-0 lawan Everton. Di Everton juga banyak banget kan shootnya. Jadi 2 golnya itu dari Bamford ya. Enggak, Rafinha deh kayaknya. Enggak, Everton enggak, Rafinha. Nah, kalau yang Palace ya. Tapi yang bisa diambil dari situ apa, Ton? Kalau lu punya Bamford, walaupun Bamfordnya kemarin belum hasil, game week 11 hasil ya, tapi game week 9-10 nggak hasilnya, lu bisa belajar sabar. Kenapa? Kalau Bamford main di tim yang shootnya pun sedikit, lu akan lebih mungkin menjual dia. Tapi kalau Bamford main di tim yang shootnya banyak banget, dengan sedikit kesabaran dan keberuntungan, Bamford tuh bisa jadi poin. Kebukti game week 11, kurang lebih gitu lah. Comparison-nya apa? Bamford dengan Wood. Kita lihat Bamford ada di Leeds, dan Chris Wood ada di Burnley. Ya. Nah, Chris itu Wood bakal susah gitu dapet chance-nya untuk ngegolin, dan itu harus quality banget, bener kan? Karena dapet chance-nya aja lama. Kalau Bamford dapet chance, meskipun kualitinya nggak bagus, tapi dia bakal terus dapet dan lebih cepet gitu dapetnya. Dan jadi kualitas Leeds bagus juga, Ton. Itu minutes per big chance-nya 33 menit itu termasuk cepet sih. Iya, banyak banget itu. Nah, yang menarik tuh Sheffield bulan November, minutes per big chance-nya 30 menit, lebih cepat dari Leeds untuk dapat big chance. Cuma entah kenapa strikernya spaghetti semua kayaknya. Kakinya kayak lemes gitu, kayak mie gitu kalau di depan kiper, letoy kayak gimana lah, gue gak ngerti. Gak gol-gol. Oke. Tapi ya, itu kurang lebih ya. Ini dari tim. Oke, kita lihat secara personal ke playernya sendiri. Nah, ini yang buat gue paling penting. Kenapa? Kalau kita tahu tadi tim, misal Leeds nih, Tony bilang Leeds shootnya banyak, maka gue akan cari, emang aset Leeds ini siapa yang harus gue ambil? Kan kalau kita main FPL, kita pedulinya pemain ya, bukan tim ya. Tim mah ya biarin aja gitu kan ya. Nah, ini udah di-compile selama bulan November. Siapa pemain dengan expected goals tertinggi? Vardy. Makanya gue beli, tapi di kaptenin lawan Fulham, sayangnya cuma 1 assist ya. Siapa pemain dengan shot paling banyak sepanjang bulan November? Bukan striker. Bruno Fernandes ternyata. Mau tidak aneh. Makanya kan sekarang makin populer gitu ya. Siapa pemain yang shot in the box-nya paling banyak? Bamford. Jadi yang punya Leeds, Bamford tuh pasti gitu ya. Bamford tuh pasti nemuin patch di mana dia 2 pertandingan nggak return, 3 pertandingan nggak return. Tapi selama Leeds-nya masih perform, kita lihat shot Leeds paling banyak dari Bamford. Jadi dia bisa jadi season hold. Somehow bakal return, tapi kita nggak tahu rasionya gitu kan. Ya. BTW ini daftarnya dari game week 8 sampai 10 doang kan? 10. Iya, bulan November doang. Jadi game week yang terakhir, game week 11 yang ini belum beres nih, belum gue masukin, dan belum beres juga. Kita take hari Senin ini kan ya. Bobby mulai. Jadi tadi kita bisa lihat ya, dengan contoh Bamford nih contoh. Dia cuma nyetak 1 gol, tapi dari 4 on target, dari 12 shoot. In the box. Kapan lagi pemain dapat 12 shoot in the box? Berarti rasionya kan 1/4. Ya nanti kalian tinggal cek-cek aja ini Bamford udah nyetak berapa on target nih. Saat keempat berarti bakal gol lah. Kan gitu ya. Gitu kurang lebih. Dan yang menarik ini McBurney muncul ya. Nah, buat kalian yang ngikutin Twitter gue, kan gue suka masang tuh di Twitter. Ini feeling nih pemain yang bakal hasil gitu ya. Gue kagum sendiri sih, Zion. Buat game week 11 ini, 3 nama pertama yang gue tulis adalah Mason Mount, Richarlison, McBurney. Waktu gue nulis Richarlison tuh ya udahlah ya Richarlison gitu ya. Mungkin juga nyetak gol lah gitu ya. Terus Mason Mount ya ada di Chelsea. Ya. Gue nulis McBurney nih ya, gue pemikirannya gini, shotnya banyak 10. 10-10-nya di kotak penalti.
Terus Sheffield United tadi minutes per big chance-nya lumayan cepat, lebih cepat dari Leeds gitu ya. Cuma strikernya spaghetti gitu nih. Tapi sespaghetti-spaghettinya striker, masa sih nggak gol-gol gitu nih. Terus somehow di Twitter gue feeling nih, game week 11 McBurney gol lo kemarin tuh. Jadi maksud gue, apa ya, nggak selalu benar, tapi hal-hal kayak gini, analisis kayak gini bisa ya didampingin dengan nonton, didampingin dengan pertimbangan lihat skor, cara main tim segala macam, kita bisa dapat sesuatu gitu ya. Ini kan nggak nyangka nih kayak McBurney ini. Oke deh kalau gitu. Oke, itu aja kali ya untuk November review. Semoga bermanfaat buat semua dan kita akan next ke tim review dari admin F3 Bola. Wow, pasti mencengangkan. Dan yang pertama adalah Tony. Karena poin gue masih yang tertinggi dari kamu ya waktu itu. Oke, ini tim review gue di bulan November, di mana sayang banget gue pikir gue bisa masuk top 10 manager of the month gitu kan. Ternyata di game week 10 gue letoy. Cuman 49 poin. Game week 8, game 9 78 poin dan gue tidak melakukan minus transfer sama sekali. Bisa dilihat transfernya gue di sini masih jelek. Tidak berubah. Bulat. Banggakan adalah pemilihan kapten gue masih Tokcer. Jadi gue naik sekitar sampai ranking 650.000 di game week 10. Dan ya apa yang bisa gue dapat di November ini, mungkin pertama yang di bulan kemarin disuggest juga sama Evan, kalau gue lalu milihnya milih yang second choice player ya. Jadi mau nggak mau ya gue coba berusaha untuk memperbaiki itu. Gue ambillah Cancelo karena secara fixture bagus, ternyata nggak main juga gitu ya. Jadi tapi lu ngambil Bruno kan? Lu nggak ngambil tapi keluarin Son. Lu ngambil Cavani. Tapi gue keluarin Son gitu. Dan itu nggak nambah karena Son juga hasil ternyata. Jadi ya mungkin ini next di bulan Desember gue lebih pilih-pilih sih transfernya, lebih hati-hati lagi karena harus ingat juga teman-teman kalau di Desember itu ada Boxing Day. Beberapa yang game week itu rentangnya hanya 3 hari dan bahkan hanya 2 hari gitu ya. Jadi mungkin ada possibility untuk rotasi ya dari tim. Gitu. Video dan kita yang nggak bola berikutnya lah kita bahas jadwal itu kok. Ya mungkin kita jadwal. Ya kita bahas di sana. Video berikutnya ya, video besok. Total poin yang gue dapat di bulan November 205 poin. Oke, next. Beda 20 lah sama Ricky lah. Fun. Minus 4, minus 8, minus 12 lu total November. Total poin cuma 184. Kapten gagal, Son. Fardi mau dibilang berhasil, mau dibilang gagal. Gagal lah, minus 4 gue buat dapat Fardi, dia dapat 5 poin, cuma dapat plus 1 kali 2 plus 2. Apa yang bisa lo dapat nih? Seperti biasa kalau soal transfer gue puas ya, lu bisa lihat di bawah tuh pemain-pemain yang gue transfer di bulan kemarin cuma dapat 1 poin yang gue transfer out. Yang gue transfer in dapat berapa tuh? Dapat 33 kan lumayan ya. Untung 32 gue di sana. Tapi kalau minus 11 ya untung 20 lah. Tapi soal kapten lagi-lagi aduh. Not too bad lah, nggak seburuk bulan Oktober. Bulan kemarin. Ya. Tapi dari sini positifnya gue adalah gue tetap naik gitu. Di Oktober gue naik dari 2,2 juta jadi 1,5 juta. Di November 1,5 gini. Cara main gue kan gue main aman banget ya. Jadi kalaupun gue naik, gue gak mungkin naik tiba-tiba. Kenapa? Karena gue bukan orang yang akan mengambil Mahrez dibanding KDB. Gue daripada ngambil Mahrez, mending gue gak ambil sama sekali. Gue masih percaya kalau Mahrez tuh gak bisa cover KDB. Lu gak bisa ambil Rashford atau Cavani buat cover Bruno, itu gak bisa. Lu ambil Jota dan melupakan Salah, itu gak bisa. Lu ambil Jota dan Salah. Dan gini, kalaupun lu ngambil Jota doang, itu strategi lu karena premium lu gak bisa masuk Salah gitu. Bukan mengambil Jota dengan harapan poin Salah tuh keambil sama lu, itu nggak bisa gitu ya. Satu-satunya yang bisa cover buat gua adalah Son Kane. Jadi lu bisa cover Kane dengan pakai Son, lu bisa cover Son dengan pakai Kane. Kenapa? Karena mereka golnya tukar-tukaran, umpannya tukar-tukaran gitu ya. Tapi di luar itu
nih gue masuk Wilson, gue gak akan ambil Fraser, gue gak akan ambil Almiron, gue gak akan ambil Joelinton, Wilson aja. Itu Bruno, gue gak akan ambil Rashford, gue gak akan ambil Martial gitu ya. Ya Bruno aja gitu. Leicester juga sama Vardy, gue gak akan ambil tiba-tiba Harvey Barnes-nya gitu. Gue pakainya Vardy-nya. Ya gitu sih. Jadi walaupun sedikit-sedikit naiknya, tapi gue masih puas karena gue masih naik. Dengan cara main gue yang gini, gue memang gak expect untuk naik tiba-tiba. Yang penting naiknya pelan-pelan aja. Gitu, Tan. Oke. Next kita ke Zo. Ini Waduh, Zo. ngomong-ngomong kita makin jauh dari punya Ricky ya. Ricky tadi 220 gitu bulannya. Udah 70 Zo, beda 1 game week sama si Ricky nih. Zo, gimana? Oh, Zo, ini merah, Zo. Ya, kebalikannya dari Ko Evan ya, transfer gue luar biasa bagus. Gue ada Out Barkley yang menghasilkan 7 poin, masukin Saka entah kenapa. Kalau nggak salah di game week 8, kita udah kasih tahu Zo, lu transfer Saka, ini the downfall-nya lu ya? Bukan, itu downfall gue mulai dari game week 9 yang pas. Oh gitu? Ya, ya. Sterling. Ya. Sterling tuh, sampai apa loh? Itu tiap minggu kita ngomong ke si Zo, ini downfall-nya lu Zo. Ya memang tiap minggu. Itu Bro Ricky sampai apa loh? Berarti itu terngiang-ngiang banget loh di viewer loh. 5 game week nggak menghasilkan kan? Udah nggak menghasilkan, ditambah lagi ada Saka sekarang jadi. Oke. Ya. Gue puas. Kalau dilihat dari kapten? Ya gue Dari kapten cukup puas oke lah ya. Kapten satu. Kedua gue puas sebenarnya transfer out Mitchell yang udah nggak kepake dan harganya sekarang turun terus ya Mitchell kebetulan. Karena balik lagi ya. Ya, karena sebenarnya ownership Mitchell nih ya terlalu besar dulu. Sekarang udah banyak banget yang buang, udah balik PVA sama klien, nggak akan kepake lagi Mitchell. Ya gue puas di tim value aja sih. I see. Oke. Apa yang bisa diambil Zo? Jangan early transfer tuh satu jelas ya. Game week 11 gue nggak early transfer. Itu sekarang ya nanti dibahas di next video aja ya, kita lihat segmen. Ayo semua ya. Bau nyombong nih. Bau nyombong. Oke lah, siap lah kalau gitu. Oke. Next, last but not least, Evan. Evan 165 loh. Lebih tinggi dari Zo loh. Van, lu sebenarnya di bulan November nyusul Zo. Gila tuh transfer Evan woi. Keluar Zah, no poin masuk Bruno 10. Itu baru. Walaupun Zahanya terakhir bagus lagi sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Bruno ya. Gue transfer innya Jota kali. Ya udah tetap 9, jatahnya 9 Ya nggak tetap apa-apa. 9, tetap bagus Van. Bruno gue punya dari awal match. Oh. Udah punya Bruno gue. Siap. Tapi kapten pemilihan gimana, Van? Sedang buruk. Kemarin doang hasil. Masih. Soalnya nih kalau dilihat kapten Son 6, Mane 2. Dan di kapten Mane di game 10 itu 35 poin doang ya. Gara-gara parnya bajingannya, jadi harusnya itu gol. Tapi dibilang offside. No, itu memang nggak gol, itu memang offside. Gak mau tahu. Gini ya pembahasannya. Kenapa lu beli Bruno? Karena itu penalty taker. Lu suka karena itu ngepoin kan? Ya udah sama. Peduli amat, gua nggak peduli itu offside, itu gol. Harusnya. Kalau lu mau penalty taker, lu ambilnya salah. Lu gak akan ambil Mane. Gue bukan masalah penalti, gue pengennya itu gol, nggak mau tahu. Bye. Oke, anyway, Van, kita bisa lihat di sini kalau lu mulai mengalami perkembangan nih gitu kan. Meskipun di OR masih di segitu-gitu aja gitu kan, di 4 juta. Masih belum lunas ya. Cicilannya iPhone, banyak, Pak. Tapi apa yang bisa lu ambil nih untuk di bulan Desember? Bulan Desember. Mungkin apa ya? Gue tetap main limit ya.
pemilihan pemainnya aja. Gue kayaknya mulai tidak akan mengikuti Mbah sepertinya. Mau liburan juga sih Mbah. Mbahnya Kebetulan liburan, jadi liburan. gue pakai sendiri aja lah. Gue pilih yang menurut gue oke, baru gue pakai. I see. Oke deh kalau gitu. Ricky gimana nih Ricky nih? Ricky coba Nah, kasih ini. wejangan kita Rick berempat Rick. Gimana Rick? Bro, Kan Ricky. udah manajer of the month lu. Nah, kira-kira nih ada pepatah saran untuk kita ataupun manajer-manajer lain? Kalau untuk saran, karena ini Desember ya, terus juga masih pandemi, paling perkuat bench saja sih, perkuat bench. Karena takutnya tiba-tiba kayak Aston Villa Newcastle kemarin kan, ada yang punya Grealish, Martinez, Wilson gitu. Jangan benchnya tuh Sip. bench mati, Michel, Burke. Untung Sip, kemarin sip. Burke main, Liverpool Burke. dapat 2 poin lumayan kan? Loh, itu padahal Evan lagi berharap tuh Burki hat-trick tuh padahal. Iya. Gua tuh udah gak berharap Burke tadinya. Mainnya kan ngarep lagi kan. Gue punya Burke, terus lo tau Pranil gak sih? Lo tau Late Riser kan? Late Riser, ya. Iya, dia ngupdate di Twitter, dia tuh punya Burke, Rick. Terus dia ngupdate, I got a feeling for him. Gue tuh kan jadi ngarep-ngarep lagi ya gara-gara ada bohong, gue nonton percuma. Gue nonton Sheffield loh, karena punya Burke. Bohong. Oke. Tapi kalau dari transfer gitu gimana, Bro Ricky? Ada suggest kah? Harus transfer siapa? Atau gimana gitu? Kalau transfer, ya kan sama seperti kayak Stephen bilang, transfer itu untuk 2 atau 3 game. Jadi kalau misalnya 1 game belum menghasilkan, ya sabar dulu sih. Sabar dulu, sambil lihat 2-3 game ke depan gimana. Kalau emang masih belum menghasilkan, ya paksa di out. Soalnya saya juga tipe player yang ini sih, yang nggak mau ngambil hit ya. Diusahain nggak ngambil hit. Soalnya ngambil hit, takutnya ini kan, tetap juga nggak menghasilkan. Panah merah lah, siap-siap. Berarti tetap ya. Sesudah udah beli, ditunggu 2-3 game week. Kalau misalkan masih bau, buang gas. Salah bulan, Van. Itu bulan lalu, Van. Prinsipnya masih bisa dipakai, Bos. Oke deh kalau gitu. Sip. Thank you Bro Ricky Thank you. untuk hadir di episode kali ini. Terima kasih Semoga para viewer juga mendapatkan sesuatu dari Manager of the Month. Di mana kita berharap semua bisa naik panah hijau ya, tapi itu kan nggak mungkin. Kalau semuanya naik hijau, siapa yang merah kan gitu ya. Oke, itu aja paling dari kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Ya. Apapun yang kalian cari semua ada di deskripsi. Thanks for watching, guys. Oke, terima kasih Bang. Bye. Bye.